kasih. Mohon maaf apabila ada salah kekurangannya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kan? Temporari apa? Iya sementara yang terbantu tanah alam, jalanan, kemudian apa lagi? Daerah terpencil, orang yang rumah tangganya bermasalah itu temporari. Kalau masalahnya terselesaikan dia bukan begitu lagi. Tapi kalau yang kita lihat di sini ini adalah permanen. Terus kalau tidak ada perbaikannya begitu terus. Jadi dalam jangka waktu yang lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan bersama. Yaitu kita masuk yang pertama, tolong diperhatikan. Ini kemungkinannya bisa hadir juga di sini. Yang pertama adalah fisik. Fisik, coba lihat badan kita. Itu fisik. Individu yang mengalami keterbatasan mobilitas. Mobilitas itu artinya gerak. Tadi saya kirim ibu glosarium ya, dibagi ke teman-teman. Nanti ada istilah-istilah kedokteran di sini. Saya bingung ngomong apa, kita nggak ngerti. Glosarium dibagikan di grup, tolong dibaca. Jadi mobilitas itu artinya gerak. Stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernapasan, saraf, dan gangguan pada fungsi gerak. Jadi anak itu mengalami hambatan dalam tubuhnya dan tidak mengalami hambatan untuk bergerak. Kelompok yang jumlahnya relatif kecil yaitu cuma 0,06%. Jadi anak ini sedikit sekali tapi ada ya hambatan fisik. Nah secara umum dibagi dua. Ortopedi artinya masalah dalam tulangnya. Jadi kalau dokter spesialis tulang itu namanya ortopedi. Nih kalau misalnya jarinya suka nyangkut-nyangkut itu kan sering ya, yang main handphone kebanyakan namanya trigger finger. Itu berobatnya kemana? Ke ortopedi. Nanti biasanya dibuka di sini. Saya kena juga di sini. Nyangkut gini. Makanya kebanyakan megang mouse dan handphone itu adalah ortopedi. Yang kedua, penyebab disabilitas fisik itu adalah saraf atau otak. Nah, yang sifatnya bawaan, memang dari lahir udah begitu dia, ataupun karena kecelakaan atau penyakit sehingga berakibat terganggunya fungsi tubuh secara normal. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau kita menemukan anak-anak yang cacat fisik, ketunaan fisik ini, kita harus ingat ini dibagi dua, karena ortopedi tulangnya yang bermasalah. Yang kedua tadi apa? Saraf atau otaknya yang di otak itu yang bermasalah. Yang pertama kita lihat dulu yang ortopedi ini, yaitu karena poliomyelitis. Ini karena tulang belakangnya yang atau karena virus polio. Jadi bukan poliomyelitis ini karena virus. Tulang belakangnya disebabkan oleh virus. Mengakibatkan kelumpuhan. Yang kedua namanya muskulodistrofi, penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena kelumpuhan bersifat progresif dan simetris. Yang ketiga itu spina bifida syndrome, pada tulang belakangnya ditandai dengan terbukanya 12 tulang belakang dan tidak bertemu kembali
selanjutnya nih anak polio itu kayak gini. Nih, nah, terus ini tadi kabel motornya dan ini adalah bisa anak-anak seperti ini hadir di SMA juga bisa banget. Nah, kalau anak begini gimana menanganinya kan begitu ya. Nah, kita sebelum menangani kita masuk ke dulu. Nah, ini adalah karena saraf. Tadi kenapa? Sebelumnya ya ortopedi karena tulangnya ya atau dia kena polio. Tapi kalau yang kedua ini karena saraf ya, berarti ada sesuatu yang masalah di saraf otaknya. Nah ini pengadaan ini yang disebut dengan tulang daksa yang mengalami kelemahan fungsi gerak fungsi karena kelainan pada saraf di otak. Jadi pesannya nih, ya hari ini banyak saya akan membahas fungsi otak. Karena memang nanti kita temukan banyak disabilitas terjadi di situ. Yang pertama itu adalah spastik, ada kaku pada bagian ototnya. Yang kedua dyskinesia atau berikutnya hetosis. Jadi kaku, remuk itu kayak orang Parkinson. Kemudian ada kalau saya pergi nanti kayak gitu makan gitu kan. Tapi kalau di mall, kalau mereka punya naik kursi roda, gimana? Bapak Ibu, ada rem kan? Bidang mini itu yang ada di mall itu namanya rem, RAMP. Itu yang menolong mereka bisa masuk ke dalam mall itu. Nah ini, yang kedua adalah sikap fisiknya. Kalau anak yang telat, bapaknya bisa marah-marah ya. Loh, kamu mau telat? Nah, kalau dia telat, marah-marahin. Dia juga nggak mau telat Bapak Ibu. Halo. Ya, mereka datang telat itu ya karena mereka ada masalah transportasi. Saya ada anak satu yang gangguan disabilitasnya di sekolah saya. Dia tuh kalau datang itu bisa jam 8:30. Nah, turun aja mesti dibantu dulu sama sakit sekolah. Di situ udah tapi itu kalau datang itu kenapa ya? Nggak pernah marahin dia. Jadi kemarin juga nggak pernah ada masalah dengan orang tua. Jadi yang paling penting itu adalah kita terima dia dan ngerti. Kemudian apalagi kalau dia datang dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, mungkin dia nggak tahu kan apapun belum tentu akan bisa bisnis. Kalau dia pasti udah tertentu ya. Nah kalau ujian, yang sebenarnya ujian itu adalah ujian kalau di sana lihat apa tuh? Nggak ada masalah ya. Mereka menerima tuh lihat. Oh,